Halo viewers, gimana kabarnya? Iya, selamat datang kembali di Teja Saja Channel ya. Channel pendidikan yang membahas banyak soal-soal bahasa Inggris ya, diantaranya TOEFL dan juga nantinya IELTS dan mungkin akan ada soal-soal bahasa Inggris atau international test yang lainnya ya. Oke, dan ini adalah video yang ke-6 dari seri pembahasan soal TOEFL ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk dalam pembahasan written expressions ya, bagian written expressions pada TOEFL ITP ya. Dimana yang pertama kali ini topik yang akan kita bahas adalah to recognize the words ya, mengenali jenis-jenis kata. Oke. Nah, seperti apa? Ya, langsung saja kita mulai ya. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam TOEFL ITP, terutama di bagian written expressions, ya jenis atau bentuk soalnya itu seperti ini ya, akan ada kalimat, kemudian ada beberapa kata yang akan digarisbawahi, ya di sini ada kemudian ada actually di sini be, fiber, kemudian together ya. Nah, salah satu di antara 4 kata yang digarisbawahi ini itu salah atau wrong, grammatically wrong. Oke. Jadi kita diminta untuk memilih yang mana di antara 4 kata ini yang tidak tepat atau salah secara gramatikal. Oke. Nah, untuk bisa menjawab jenis soal ini, ya ada beberapa strategi yang harus kalian lakukan ya dalam menjawab soalnya. Yang pertama, langsung saja lihat 4 kata yang digarisbawahi tersebut, dan jika kalian bisa menentukan yang mana yang error, maka langsung jawab ya. Yang mana yang salah, yang mana yang kurang tepat secara gramatika, maka langsung saja jawab ya. Kata yang error tersebut atau yang salah tersebut ya bisa jadi dia berkaitan dengan kata-kata sebelum dan sesudahnya ya. Apakah tidak sesuai singular pluralnya, tidak sesuai dengan subjeknya, tidak sesuai urutan katanya ya dengan kata sebelum atau sesudahnya ya. Oke. Jika ragu, maka bacalah kalimatnya secara utuh dengan cermat ya. Dengan cermat ya, artinya jangan terburu-buru ya, sambil memperhatikan kata-kata sebelum dan sesudahnya ya. Ya, seperti yang tadi sebuah kata itu bisa jadi salah karena hubungannya dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Ya, subjeknya singular, maka kalau dia present tense, maka verbnya juga harus verb singular ya, ditambahi s atau is, oke? Oke. Right. Dan sebagainya. Nah, penting bagi kita sebelum pembahasan lebih jauh dalam written expression ini, untuk mengenali yang namanya the part of speech atau jenis kata dalam bahasa Inggris ya. Jenis kata dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ada banyak, ada 10 kurang lebih. Namun yang perlu kalian kuasai adalah 4 saja ya, karena ini adalah yang paling sering ya, yang paling sering untuk diutak-atik dalam soal TOEFL ITP ini ya. Di antaranya adalah noun, verb, adjective, dan adverb. Oke. Right. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk noun atau kata benda ya, kata benda sudah tahu semua ya, adalah sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dirasakan ya. Itu benda ya. Ada yang abstrak dan ada yang nyata ya, atau apa namanya? Ya, bisa dilihat dan didengar dan seterusnya. Oke. Nah, ada beberapa penanda bahwa sebuah kata itu adalah noun ya. Dan ini perlu kita kuasai ya. Di antaranya adalah imbuhan tion ya. Ketika kata tersebut belakangnya itu berakhiran tion,
contohnya information, kemudian area, recovery, maka kata tersebut adalah kata benda. Oke. Nah, ini ada beberapa lagi imbuhan-imbuhan yang menandakan bahwa sebuah kata itu kata benda. Nah, ini perlu diketahui dan perlu dikuasai ya, sehingga nanti tidak salah dalam menentukan kata apa yang salah dalam kalimat ini ya, karena dia tidak sesuai. Nah, kata benda ini ya dia harus menempati posisi tertentu dalam kalimat. Oke. Nah, kata benda dia bisa menempati subjek dan objek dalam kalimat ya. Contohnya, the manager announced the policy last week. Ya, subjeknya adalah the manager, ya pelakunya. Kemudian verbnya adalah announce, kemudian objeknya adalah the policy. Nah, the policy dan the manager ini keduanya adalah noun ya, noun phrase. Oke. Ya. Salah satu yang lain tempat yang bisa posisi yang bisa ditempati oleh noun adalah before and after of ya. Pada umumnya ini cukup sering keluar sih ya. Contohnya, the beauty of that place is internationally recognized. Jadi the beauty of that place ya. Jadi bukan the beautiful misalnya, tapi the beauty of that place. Oke, jadi ini noun, kemudian sesudahnya juga noun. Oke. Nah, yang ketiga, noun juga bisa berada sesudah adjective atau sesudah determiner ya. Oke, contohnya determiner itu diantaranya adalah a, and, the, some, many, ya, much, oke, a lot of, dan sebagainya. Oke, kemudian ya, contohnya di sini he just bought an expensive car. Oke, ya di sini maka kita bisa lihat ada an di sana determiner, kemudian expensive, adjective, kemudian car ya, dia altogether ketiga kata ini membentuk noun phrase. Oke. Ya bisa saja sih dia langsung a car misalnya determiner kemudian langsung noun. Oke, tapi ketika ada adjective maka dia di belakangnya adjective. Nah, jangan kebalik. He bought a car expensive misalnya. Itu kan kebalik ya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh pembuat soal dalam TOEFL ITP ya. Nah, kita bisa nggak melihat kalau urutan katanya itu sudah benar, gitu kan? Nah, oke. Kemudian verb ini sederhana sekali karena dia menentukan activity dari subjek ya. Oke, ada beberapa kata yang menandakan bahwa sebuah kata itu verb. Misalnya ada imbuhan either itu realize, kemudian ify, ada satisfy, ya, ada beberapa yang lain dan cukup sederhana, nggak banyak, tidak sebanyak noun tadi ya. Ada yang berakhiran an, contohnya shorten, kemudian ada ate, incorporate. Ya, tempatnya di mana? Ya, tentu saja sebagai verb, dia as a verb, ya. Contohnya, the government has planned to raise the tax. Ya, verb dari kalimat ini adalah has planned. Oke. Right. Jadi dia tempatnya di sana, to raise the tax. Oke. Oke, right. Jadi tidak serumit noun ya kalau kita lihat. Oke. Nah, kita lanjutkan ke adjective ya. Adjective ini ada beberapa penanda sebuah kata tersebut adalah adjective. Ya, Anda bisa lihat sekali di sini. Oke. Nah, diingat-ingat saja terutama beberapa kata yang kalian belum familiar ya. Kalau yang sudah familiar mungkin tidak perlu diingat-ingat ya. Kalau yang belum, ya ada imbuhan-imbuhan yang kira-kira menandakan kata tersebut adalah adjective. Oke. Nah, tempatnya di mana di kalimat? Nah, ya,
mungkin masih ingat tadi di pembahasan noun, ya ada melibatkan adjektif kan? Nah, maka adjektif ini bisa ditempatkan sebelum noun. Karena memang fungsi dari adjektif adalah menjelaskan noun atau to modify noun, ya. Jadi kata yang bisa memberi keterangan tambahan kepada noun adalah adjektif, kata sifat. Kata sifat adalah kata yang memberi sifat. Memberi sifat ke siapa? Ke benda. Ya, jadi dia letaknya sebelum noun. Contohnya apa? An important test. Ya, jadi kalau tes saja itu kan nggak jelas. Maka untuk memberi keterangan tambahan supaya lebih jelas, ditambahi kata important. Jadinya an important test. Oke. Kemudian a quiet evening. Ada a long letter. Oke. Jadi seperti itu. Berikutnya, dia juga bisa ditempatkan sesudah verb be atau linking verb, ya. Contohnya seperti apa? She's brilliant, ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan she is brilliantly misalnya. Salah kan? Karena ya yang bisa mengisi di sana untuk menerangkan she adalah adjektif, ya. She is brilliant. Oke, the song sounds nice. Ya, itu salah satu contoh dari linking verb, ya. Ada sounds, ada look, ada seemed. Oke. Sounds nice. Jadi bukan the song sounds nicely misalnya. Salah. Nah, oke. Jadi yang harusnya memberi penjelaskan songnya seperti apa, itu adalah adjective. Oke. Nice. Right. Kemudian kita lanjut ke adverb atau kata keterangan, ya. Ini lebih simple lagi ya, karena salah satu indikatornya adalah li, berakhiran li, ya, slowly. Oke, ada beberapa adverb lain yang tidak memiliki akhiran, ya, karena memang sudah dasarnya di adverb. Misalnya ada kata sometimes, hardly ever, never, seldom, ya, ini adverb of frequency, ya. Kemudian fast, ada hard, ya. Fast dan hard itu, ya, bisa adjektif, bisa adverb sih sebenarnya, tapi dia bisa menjadi adverb di sini, ya, dan tanpa harus ditambahi li, ya. Oke, right. Nah, di mana di kalimat adverb ini kita bisa ditempatkan? Ya, adverb ini fungsinya salah satunya adalah to modify verbs. Ya, contohnya they tried intensively to convince the people. Ya, jadi tried yang bagaimana? They tried intensively. Oke, jadi intensively ini menjelaskan, memberikan keterangan tambahan kepada verb. Ya, jadi dia biasanya ditempatkan sesudah verb, bisa juga sebelum verb, dan bisa juga di akhir kalimat. Ya, bisa juga di akhir kalimat, bisa. Jadi adverb ini lebih fleksibel tempatnya, ya. Dia bisa sesudah verb, atau sebelum verb, atau di akhir kalimat juga bisa. Oke. Kemudian fungsi yang lain, dia to modify present and past participle. Present participle itu adalah ing. Past participle itu adalah verb 3. Nah, kedua jenis kata ini bisa dijelaskan atau bisa diberi keterangan tambahan oleh adverb. Jadi tugasnya adverb itu. Nah, kita lihat contohnya di sini. It was a rapidly changing situation. Jadi bukan it was a rapid changing situation. Salah, ya, karena changing itu adalah present participle. Nah, yang bisa memberi keterangan tambahan kepadanya itu adverb. Contoh yang lain, he wore brightly colored hat, ya, brightly colored. Oke, colored itu adalah past participle, verb 3. Bentuk ketiga, ya, dan dia bisa diberi keterangan tambahan oleh adverb, ya, bukan adjective, ya. Jadi salah kalau kita mengatakan he wore a bright colored hat. Now, brightly colored. Okay.
Ya, adverb juga bisa memodify adjective atau memberikan keterangan tambahan ke adjective ya. Contohnya bagaimana? Nah, di sini kita lihat. Ted seemed extremely curious about that topic ya. Curious itu adalah adjective. Nah, jadi ketika kita mau memberi keterangan tambahan ke adjective, ya kita pakai adverb extremely ya, bukan extreme curious tapi extremely curious. Oke. Kemudian adverb juga bisa memodify other adverb atau memberi keterangan tambahan atau menjelaskan adverb. Oke, contohnya ini ya, the accident occurred incredibly quickly, ya kan? Kata quickly itu adalah adverb dan yang menjelaskan kata tersebut adalah incredibly ya, quickly. Jadi bukan incredible quickly, ya, incredibly quickly. Oke. Ya, semoga kalian sudah paham ya. Right, mari kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada sebuah kalimat, the Black Hills of South Dakota are covered with densely pine forest. Oke. Iya. Nah, langsung kalau kalian bisa menentukan, oh kata ini error, A, B, atau C yang error, maka langsung jawab. Ya, kalau tidak bisa, maka kalian harus membaca kalimat ini dengan cermat, ya, sambil dilihat kata sebelum dan sesudahnya. Ya. Apakah ini A misalnya kita lihat the Black Hills, apakah salah ketika kita menemukan the dalam posisi ini, kemudian kaitannya dengan Black dan Hills? Ya, tidak ya. Sepertinya tidak ada yang salah ya, the Black Hills. Kemudian are, ini adalah verbs. Maka kita lihat kalau dia verbs, maka dia tergantung dari subjeknya yang di depan. Ada hills di sana. Sepertinya benar ya, karena hills itu lebih dari satu, maka are yang dipakai. Oke. Kemudian with, seems okay ya, covered with densely pine forest. Kemudian kita lihat kata densely. Di sini ada densely pine. Pine adalah kata benda, pine. Kata benda, kemudian yang menjelaskan kata benda itu adalah adjective ya, bukan adverb. Nah, di sini ya, maka jawabannya adalah D ya. Harusnya bukan densely tapi dense saja. Oke. Right. Kemudian yang berikutnya, during solar storm, the amount of radiations reaching the Earth is abnormal high. Ya. During solar storm, ya. Sepertinya nothing wrong di sini ya, selama badai. Oke. Kemudian the amount of radiations, amount di sini amount of radiations, jumlah radiations, radiation itu uncountable, maka yes, sudah tepat ya kata amount di sana. Ya, bukan kata number. Kalau kata bendanya adalah countable, dia menggunakan number ya, bukan amount. Reaching the earth. Reaching the earth. Ya, sepertinya ini juga sudah benar ya. Kalau dia is reaching misalnya, malah justru salah karena verbnya sudah ada di sini kan, is. Jadi dia menggunakan present participle saja, jadi sudah benar. Oke. Maka jawaban satu-satunya adalah ya D lagi, abnormal high. Ya, high itu adalah adjective dan yang bisa menjelaskan adjective atau memberi keterangan tambahan untuk adjective adalah adverb. Maka ini harusnya abnormally. Oke. Iya, semoga kalian sudah paham. Ya, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Ya, selalu belajar terus untuk meningkatkan skor kalian ya, terutama di TOEFL ITP ya.
Jangan lewatkan video-video saya selanjutnya. Oke, have a nice day. See you.